Ratusan pedagang di Ambon Plaza, Maluku menggelar aksi mogok yang berlangsung ricuh Senin siang. Mereka melakukan protes lantaran lapak yang mereka sewa untuk berjualan mengalami kenaikan harga cukup signifikan. Dalam aksi protes ini, seluruh lapak di gedung Ambon Plaza ditutup total selama 3 hari. Para pedagang berharap pemerintah kota Ambon agar mencabut kerjasama antara pihak ketiga, lantaran sangat merugikan dengan kenaikan harga lapak yang sepihak tersebut. Sebuah minibus jenis Daihatsu Espas terbakar usai mengisi BBM di salah satu SPBU di Magetan, Jawa Timur. Pemilik minibus dan petugas SPBU berhasil selamat karena langsung mendorong minibus menjauhi mesin pom BBM saat timbul percikan api. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada minibus. Selang beberapa saat kemudian, 2 mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Magetan tiba di lokasi kejadian dan melakukan pembasahan hingga api dipastikan benar-benar padam. Hanya karena memakai kaos bergambar sebuah perguruan silat, seorang pelajar sebuah SMA di Sidoarjo, Jawa Timur dianiaya oleh 5 orang anggota sebuah perguruan silat. Akibatnya korban yang merupakan anggota baru perguruan silat itu menderita luka dan memar di sejumlah bagian tubuhnya. Ironisnya dari 5 pelaku yang diamankan, 4 pelaku diantaranya tergolong anak di bawah umur. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia. Seperti biasa, sebelum beraktivitas kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, ini dia Cakrawala selengkapnya. Akibat berkendara ugal-ugalan, sebuah mobil sedan menabrak gerobak kupat tahu di Cimeyan, Bandung, Jawa Barat. Panik karena dikejar warga, mobil kemudian menabrak pagar rumah warga dan akhirnya terbalik. Melaju dengan kecepatan tinggi di sebuah jalan sempit, mobil sedan hitam ini menabrak gerobak pedagang kupat tahu yang tengah melayani pembeli. Penjual kupat tahu berhasil kabur sementara mobil tetap melaju kencang. Panik diteriaki warga, mobil kemudian menabrak pagar dan terbalik. Diduga pengemudi mobil dalam pengaruh minuman keras. Tahu-tahu roda udah ketabrak ke sini di depan saya. Ya udah gitu mobilnya nggak berhenti, suruh berhenti, kabur ke sana. Tahu-tahu di sana nabrak Pak. Bentengnya? Nabrak benteng. Ya udah kejadian itu saya di sini nggak ikut ke sana, orang-orang pada ke sana ya nggak kurang jelas ke sana Pak. Nah ini memang ngeladenin atau apa? Dia baru beres-beres, mau ada yang beli 1 orang, untuk ke dalam dia. Udah ke dalam orangnya itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun roda pedagang kupat tahu rusak hingga tidak bisa lagi berjualan. Pengemudi mobil kini diamankan polisi untuk proses lebih lanjut. Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga korban pesawat latih yang jatuh di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Jenazah langsung dimakamkan usai tiba dari Rumah Sakit Polri Jakarta. Para pelayat terus berdatangan ke rumah duka keluarga Pulu Darmawa di Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Jenazah pilot dipulangkan melalui jalur darat dan diperkirakan menempuh perjalanan 5 hingga 6 jam. Korban akan dimakamkan di pemakaman umum setempat dengan prosesi pemakaman yang telah disiapkan oleh pihak keluarga. Dapatkan bahwa jenazah sudah dimandikan, dikafani, cuman untuk penyolatan jenazah di rumah duka. Terus kemudian ada prosesi sebentar, belum dibawa ke tempat pemakaman yang insya Allah nanti rencananya dimakamkan di tempat pemakaman umum Dusun Jetak, Desa Duren, Kecamatan Bandungan, yang kira-kira jarak dari rumah duka menuju TPU ya kurang lebih 2 km. Suasana duka juga menyelimuti rumah kediaman Kapten Suwanda, co-pilot pesawat yang jatuh di lapangan Sunbird. Suwanda meninggalkan 2 orang anak, istri, serta ibu kandung.
dan jenazah korban langsung disambut histeris oleh keluarga dan kerabat korban. Almarhum kopilot Kapten Suwanda dikebumikan di tempat pemakaman umum di Kampung Karangmalang, Kelurahan Sunyaragi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Isak tangis keluarga Farid Ahmad tak terbendung saat memakamkan jenazah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Farid Ahmad, salah satu korban insiden pesawat latih tersebut, dikebumikan di pemakaman wakaf Desa Cihanjuang, Kampung Cisasawi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Almarhum berusia 34 tahun, meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Pesawat latih dengan kode PKIFP jatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan, Banten menjelang Minggu sore kemarin. 3 orang dalam pesawat tewas di lokasi pesawat jatuh. Tim KNKT dibantu personel TNI Polri mengevakuasi bangkai pesawat latih yang jatuh. Proses evakuasi memakan waktu sekitar 3 jam dengan dibantu 2 mobil tambahan untuk membawa bangkai pesawat. Badan pesawat yang hancur itu selanjutnya dibawa ke landasan terbang Pondok Cabe, Tangerang Selatan. KNKT mengumpulkan seluruh serpihan pesawat untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan informasi awal, pesawat sedang melakukan survei ke Tanjung Lesung dan sedang mengarah pulang ke landasan udara Pondok Cabe. Pesawat mengalami masalah dan hendak melakukan pendaratan darurat di lapangan Sunburst BSD. Pesawat jatuh sempat menabrak pohon di lokasi. Kita mengumpulkan semua serpihan dan kita mencatat tadi ada mesin yang jatuh di sebelah sana, terus ada bagian baling-baling yang jatuh di sebelah sini. Kita catat semua posisi-posisinya. Nah, itu nanti dari posisi-posisi jatuhnya kita akan mencoba bagaimana sih sikap pesawat ketika terakhir sebelum menabrak pohon. Dugaan awalnya apa, Pak? Belum ada, Mas. Terlalu dini lah kita ngomong penyebab. Puing-puing ini akan dibawa kemana, Pak? Ke Pondok Cabe. Di hadapan delegasi World Water Forum ke-10, Presiden Joko Widodo memperkenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih 2024. Presiden Jokowi juga menyebut Prabowo yang akan meneruskan kebijakannya terutama masalah pengelolaan air yang sedang dibahas dalam pertemuan tersebut. Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, memperkenalkan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto di hadapan seluruh delegasi 10th World Water Forum 2024 di Nusa Dua, Bali. Jokowi memperkenalkan Prabowo saat berpidato membuka Forum Air Dunia ke-10 itu, seraya memberitahukan bahwa Prabowo yang akan melanjutkan pemerintahan Indonesia termasuk salah satunya dalam pengelolaan air. October, my term as president will come to an end. And on this good occasion, allow me to introduce the President-elect of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto. Who is currently serving as the Minister of Defense, who will continue Indonesia's commitment to contribute toward world water management. Pertemuan ini mengumpulkan 400 peserta dan bertujuan untuk mengatasi krisis air global. Forum tersebut menghasilkan deklarasi Marrakesh. Adapun dalam 10th World Water Forum 2024 ini dihadiri 48 negara dan 7.334 peserta yang turut serta berpartisipasi. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Nonaktif Muhammad Hatta di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Rumah tersebut digeledah terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Setelah menggeledah dan menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan telepon genggam, penyidik lantas memasang pelang tanda rumah mewah tersebut disita karena diduga terkait tindak pidana.
Syahrul Yassin Limpo didakwa kasus gratifikasi dan pemerasan bersama-sama dengan 2 anak buahnya, ex-sekjen Kementan-Kes di Subagiono dan M. Hatta. Di saat yang sama, KPK juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Syahrul Yassin Limpo. Jadi saya selaku Camat Wajuki Barat bersama Ibu Lurah, selaku Lurah Bumi Harapan bersama Ibu RT diundang untuk menyaksikan penggeledahan terus pemeriksaan beberapa saksi dari keluarga saudara Muhammad Hatta. Barang-barang apa saja tadi yang diamankan oleh penyidik KPK tadi? Kalau yang diamankan mungkin dokumen terkait dengan rumah dan ada beberapa handphone, tapi saya tidak dijelaskan terkait handphonenya siapa yang. Belasan siswa dan aparatur sipil negara di Banjar, Jawa Barat jatuh pingsan ketika mengikuti upacara Hari Kebangkitan Nasional. Satu persatu siswa dan ASN ini dievakuasi tim medis ke posko kesehatan. Mereka mengalami gejala pusing, mual hingga muntah ketika mengikuti upacara Hari Kebangkitan Nasional yang digelar di halaman kantor Setda Kota Banjar. Lantaran kondisinya semakin menurun, beberapa korban terpaksa dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Sisanya mendapat penanganan medis di posko kesehatan. Belasan siswa dan ASN ini diduga belum sempat sarapan dan memiliki riwayat sakit, sehingga tidak kuat mengikuti upacara. Cuaca panas juga membuat mereka lelah. Trauma healing dilakukan di beberapa lokasi pengungsian. Kegiatan ini untuk menghilangkan dan meringankan beban para korban bencana. Suasana gembira dengan permainan anak-anak yang dilakukan pihak kepolisian ini merupakan salah satu program trauma healing yang diterapkan untuk membantu korban bencana lahar hujan, terutama anak-anak, untuk melupakan bencana yang melanda mereka beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini digelar di beberapa titik lokasi pengungsian di kawasan Parambahan dan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar oleh tim psikologi SDM Polri. Ingin hati untuk menjangkau semuanya, namun karena ada keterbatasan kita pilih titik yang kita bisa jalani. Kegiatan trauma healing saya didampingi oleh 4 orang psikolog dari Jakarta dan juga didukung oleh dari Biro Psikologi, Biro SDM, dan Sudan. Itu yang pertama terkait dengan kegiatan trauma healing. Dalam rangka memberikan dukungan psikososial. Selain memberikan trauma healing, Polri juga memberikan bantuan berupa sembako dan uang untuk membantu meringankan beban para korban bencana banjir lahar dingin. Pasca banjir bandang dan lahar dingin Gunung Merapi yang menerjang Provinsi Sumatera Barat, kini dilakukan pemulihan infrastruktur jembatan darurat guna penyaluran bantuan, melihat jembatan ini merupakan kebutuhan masyarakat yang menghubungkan antar desa. Satuan Yonzikon 12 Tanah Jaya membangun jembatan darurat yang akan menghubungkan Nagari Sawah Tengah dengan Nagari Sungai Jambu. Pengerjaan pembangunan jembatan ini sudah rampung hingga 50%. Nantinya jembatan ini dapat menahan beban sekitar 40 hingga 50 ton sehingga dapat dilalui kendaraan untuk pendistribusian bantuan. Sebelumnya, jembatan Lona Taluak di Nagari Sungai Jambu hanyut akibat terjangan banjir lahar dingin yang menimpa Kabupaten Tanah Datar pada 11 Mei 2024 yang lalu. Jembatan Lona Taluak merupakan akses penting bagi warga karena menghubungkan 2 desa, yakni menghubungkan Nagari Sungai Jambu dengan Nagari Sawah Tengah. Sambil menunggu pembuatan jembatan darurat, warga secara swadaya membangun jembatan dari bambu dan kayu yang hanya dapat dilewati oleh kendaraan roda 2 dan pejalan kaki. Petugas gabungan Satuan Lalu Lintas Polres Blora melakukan pengecekan kendaraan atau ramcek guna mengantisipasi kecelakaan bus wisata yang belakangan ini marak terjadi. Ramcek dilakukan mulai dari pemeriksaan kesehatan kepada sopir dan kernet, kelayakan peralatan bus, surat-surat kendaraan, kir, ban dan mesin, serta lampu. Petugas gabungan dari Satlantas Polres Blora, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Bapenda, dan Jasa Raharja melakukan remcek sejumlah bus wisata di garasi PO Bus Mekarsari Blora, Jawa Tengah. Hal ini digelar untuk memastikan keselamatan kendaraan menjelang musim libur sekolah. Dari hasil pemeriksaan, pengendara dan perlengkapan bus wisata PO Mekarsari dinyatakan layak jalan.
Ya pemirsa, harga bawang putih dan bahan pokok di pasar tradisional Kota Medan, Sumatera Utara mengalami kenaikan. Harga bawang putih dan bawang merah dijual di atas harga eceran tertinggi, mulai dari harga Rp38.000 hingga mencapai Rp52.000 per kilogram. Sementara harga beras jenis SPHP 5 kg juga mengalami kenaikan seharga Rp65.000. Harga minyak goreng di pasar dijual seharga Rp13.000 dan harga tomat mengalami kenaikan hingga Rp14.000 per kilogramnya. Sementara itu, untuk harga ayam potong juga terpantau naik di harga Rp39.000 per kilogram. Untuk harga daging terpantau dengan harga Rp130.000 per kilogram. Kenaikan harga ini ditemukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang melakukan pemantauan harga di Pasar Petisah dan Pasar Raya MMTC Kota Medan, Sumatera Utara. Menyikapi naiknya harga bawang merah dan putih, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjelaskan jika hal itu merupakan fenomena secara nasional. Ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, menjelang Waisak, puluhan umat Buddha mengikuti ritual memohon ampunan San Buyibai di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Beginilah suasana prosesi ritual San Buyibai. Dipimpin 3 biksu sangha dan diikuti puluhan umat Buddha, melakukan meditasi dengan berjalan kaki setiap 3 langkah. Mereka kemudian melakukan sujud yang mengarah ke Candi Borobudur. Bagi umat Buddha, ritual San Buyibai ini dilakukan dengan tujuan untuk meringankan karma buruk manusia. Usai menggelar ritual San Buyibai, puluhan umat bersama para biksu menggelar pembacaan parita di bawah stupa induk Candi Agung Borobudur. Kemudian dilanjutkan dengan ritual pradaksina, yakni mengelilingi stupa induk sebanyak 3 kali. Ya pemirsa, tim khusus anti bandit Polres Lampung membekuk 2 preman yang kerap melakukan pemalakan terhadap supir truk di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Ngapain kamu? Kamu mau kata kamu? Hah? Saya berani, Mas. Apalagi ketean. Video amatir merekam pemalakan yang menimpa pengendara truk saat melintas di Jalan Ruas Kota Gajah Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung. Truk yang dikemudikan Suhadi bersama kernetnya tiba-tiba dihadang oleh 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor metik. Keduanya memeras korban dengan meminta uang Rp300.000 sebagai dalih jasa pengawalan dan pengamanan. Karena korban menolak memberikan uang, kedua pelaku kemudian menganiaya sopir hingga mengalami patah lengan kanan sebelah kiri. Sedangkan kernet truk mengalami luka memar di kedua kakinya. Setelah mendapat laporan dari video, Polres Lampung Tengah menangkap pelaku BTS 29 tahun dan IAF 28 tahun, warga Kampung Buyut Ilir, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis 368 dan 351 KUHP tentang tindak pidana pemerasan dan penganiayaan. Keduanya diancam kurungan penjara paling lama 9 tahun. Ya pemirsa, alat penanak nasi elektronik atau rice cooker diamankan dari tas bawaan jemaah calon haji asal Pasuruan, Jawa Timur. Selain rice cooker, petugas juga mengamankan gunting, pisau, cutter, hingga cairan pelembab kulit. Keberangkatan kloter 31 asal Pasuruan, Jawa Timur diwarnai penemuan sebuah rice cooker atau alat penanak nasi elektronik. Rice cooker ini dibawa dan dimasukkan dalam tas jinjing atau tas kabin. Karena rice cooker dianggap tak ada hubungannya dengan ibadah haji dan memberi beban tambahan, maka petugas pemberangkatan PPIH mengamankannya. Dari penjelasan petugas, rice cooker ditemukan di tas tenteng jemaah calon haji saat melewati mesin X-ray petugas ke Pabean, sehingga petugas kemudian mengamankannya. Selain rice cooker, petugas juga menyita ratusan gunting yang dibawa jemaah haji. Standarnya gunting rice cooker, terus gunting, ya yang paling banyak temukan gunting, benda tajam, cutter, pisau. Jadi rice cooker untuk apa, Pak? Kemungkinan dia buat masak di sini. Oh gitu ya. Petugas berharap jemaah calon haji yang hendak masuk asrama haji sebaiknya membawa barang bawaan yang ada hubungannya dengan ibadah haji dan tidak salah menempatkan barang tersebut. Ya pemirsa, kalau yang satu ini kayaknya saya pasti menang nih. Ini ada lomba menarik di Korea Selatan yang menguji ketahanan para pesertanya untuk tidak melakukan apapun selain tidur. Nah, cocok banget nih buat para kaum rebahan ikutan.
Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Erlang Purbaya pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Kompetisi tidur dilakukan di Taman Sungai Yoido, Handi Seoul dan diikuti oleh ratusan orang. Para peserta hanya perlu mengenakan pakaian yang paling nyaman dan berbaring di atas sofa empuk yang telah disediakan. Panitia menyiapkan makanan sederhana dan musik yang menenangkan. Para peserta mengenakan monitor detak jantung di lengan untuk mengukur detak jantung basal mereka. Detak jantung peserta dimonitor setiap 30 menit untuk menghitung detak jantung rata-rata. Peserta dengan selisih terbesar antara detak jantung basal dan detak jantung rata-rata adalah pemenang kompetisi. Kompetisi ini bertujuan untuk membantu warga bersantai dan merasakan asyiknya tidur siang di luar ruangan.